Saya memang belanja masalah, ingin mendapatkan masukan yang seluas-luasnya, apa yang menjadi persoalan atau problem di lapangan. Jadi hari ini ketemu dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, difabel, seniman, sopir, tukang ojek, juga orang yang bermain dengan keroncong, semuanya kita dengarkan dan saya memang belanja masalah, ingin mendapatkan masukan yang seluas-luasnya, apa yang menjadi persoalan atau problem di lapangan, di Jakarta. Seperti yang saya sampaikan berulang kali dengan undang-undang yang baru, Jakarta berubah menjadi kota global, pusat perekonomian nasional, maka siapapun nanti yang akan menjadi gubernur di Jakarta harus bisa melakukan terobosan-terobosan dan bekerja yang tidak biasa. Tapi hari ini kita belanja masalah dan luar biasa. Saya juga kaget yang bertanya lebih dari 12 orang dan pertanyaannya dalam-dalam. Termasuk misalnya sopir trailer di Tanjung Priok. Bagaimana mengatasi premanisme dan sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pikiran saya yang saya dapatkan pada hari ini. Topik-topiknya mungkin Mas sedikit hari ini yang tadi didalami. Aspirasi yang Iya, sebenarnya dari ujung ke ujung ini persoalan real masyarakat. Ada yang punya UMKM, catering, dia tidak mau KUR, karena KUR kan ada suku bunganya. Dia maunya nggak ada bunganya. Kalau nggak ada bunga kan harus di bank syariah. Pertanyaannya apakah birokrasi pemerintahan bisa melakukan itu, memberikan subsidi untuk itu. Nah yang begitu-begitulah yang menjadi belanja permasalahan pada hari ini. Dan betul-betul saya bersyukur pertanyaannya benar-benar sangat dalam, mendasar, dan memperkaya pengetahuan saya tentang Jakarta. Mas Pram tadi bicara tentang terobosan. Apa sih terobosan konkret dari Mas Pram nanti ketika jadi gubernur? Yang saya selalu sampaikan bahwa apa yang menjadi legasi semua gubernur yang ada diperbaiki dan disempurnakan. Contoh, Transjakarta itu kan mulai dari zaman Pak Sutioso, termasuk LRT misalnya. Ini yang jadi problem kalau orang tinggal di Tangerang Selatan atau di Bekasi kan belum nyambung sepenuhnya. Termasuk MRT kemarin ada usulan untuk bisa diperpanjang sampai dengan Tangerang Selatan. Nah, hal-hal yang mendasar seperti itulah yang menjadi pegangan saya untuk melakukan kebijakan. Karena saya tidak akan melakukan kebijakan yang muluk-muluk tapi tidak bisa dikerjakan. Yang lebih real adalah apa yang menjadi keinginan masyarakat di lapangan. Itulah yang akan kita kerjakan. Untuk pelaksanaan berani untuk nggak populer nggak Mas? Oh sama sekali, wong saya maju juga nggak populer juga nggak apa-apa. Misalnya untuk melakukan penggusuran, Nggak apa-apa. Kalau tanggapannya soal yang isu KRL itu diatur dengan NIK itu gimana Mas Pram? Ya, saya belum mempelajari secara detail ya, tetapi yang paling penting adalah apapun transportasi publik itu harus fairness bagi siapa saja. Tidak boleh membedakan kelas kalau yang namanya transportasi publik. Harus misalnya orang yang menerima bansos, DT yang gitulah yang menerima bansos nggak bisa. Harus semuanya diperlakukan sama karena ini transportasi publik gitu. Kalau saya berpendapat itu ya. Berarti kalau misalnya kayak jalur sepeda juga gimana Mas Pram? Itu kan banyak yang terbengkalai nih sekarang. Jadi kalau jalur sepeda secara simpel, saya ini kan pesepeda banget. Keluhan yang paling mendasar adalah kontinuitas dari kebijakan. Nggak betul-betul diselesaikan. Yang sudah baik nggak diselesaikan. Sehingga dengan demikian kalau saya juga harus katakan, peninggalan Mas Anies di JIS yang sebenarnya sudah baik lah. Cuma kurang infrastrukturnya. Kalau mau konser macet, pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40.000 juga menimbulkan persoalan, maka yang begini harus diselesaikan. Bagaimana Persija itu bisa menjadi JIS menjadi home base-nya, bisa memberikan pemasukan, Jackmania-nya dirawat dengan baik, misalnya dibuatkan arena untuk Jackmania, supaya orang dari daerah dari manapun, dari Kediri, kampung saya, dari Surabaya, Jogja, kalau ke Jakarta tujuan pertama kemana? Ke JIS, beli apa? Beli merchandise, beli kaosnya
Dan itu kan kita lakukan kalau kita pergi ke misalnya ke luar negeri, beli kaosnya MU, Chelsea, dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi penghasilan buat JIS juga, buat Jakarta juga. Gitu. Berarti kalau jalur sepeda bakal diperlebar, diperbanyak atau bagaimana? Jalur sepeda ada dua alternatif. Sekarang di negara-negara yang sudah baik, jalur sepeda itu tidak menjadi satu dengan jalur mobil. Selalu elevated. Kan kita bisa juga, kalau kita lihat jalan kaki sepanjang Sudirman Tamrin, jalan kakinya tidak termanfaatkan secara maksimal, padahal bagus banget. Harus diakui pedestrian kita itu bagus banget. Nah, sepeda kita yang orang bersepeda, sekarang kan ngomel-ngomel jam 6 udah ditutup. Minta jam 6.30 dibuka. Kalau saya diberikan kesempatan itu, apa yang sudah diadakan dengan jalur sepeda diperbaiki. Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor. Supaya di bawah kemacetan juga bisa berkurang banyak di Sudirman Tamrin. Ini contoh saja. Tentunya problem yang seperti ini banyak banget, ya. Berarti bisa dibilang yang sekarang nggak dilanjutkan oleh yang sekarang ya? Ya, kalau saya diberikan kesempatan, siapapun termasuk yang dilakukan Pak Sutioso, Bang Poke, Mas Anies, Ahok, Pak Heru, saya lanjutkan. Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pernah jadi gubernur juga. Ini kan Saya udah minta waktu untuk door to door dari gubernur ke gubernur. Hari ini belanja masalah. Tentunya kalau saya bisa ketemu dengan gubernur ini kan dulu yang membuat solusi. Bahwa solusinya sekarang harus dilakukan koreksi pasti ada. Namanya juga zaman berubah. Seperti saya nge-tweet tahun 2010 tentang bercanda, kalau dilihat sekarang kan beda banget. Sekarang udah eranya era TikTok kan gitu ya. Permasalahan Jakarta kan banyak seperti banjir dan macet. Prioritas utama dari Mas Pram dan Rano Karno ini apa sih? Kalau udah berani jadi gubernur Jakarta, nggak boleh ada prioritas hanya satu. Prioritasnya terlalu kompleks, terlalu banyak, semuanya menjadi prioritas. Kalau nanti terpilih 100 hari pertama mau ngapain Mas Pram? Kerja keras. Mas Pram ini kan Mas Pram dan Pak Rano ini di Jakarta akan keberlanjutan atau seperti apa? Ya melanjutkan semua yang ada. Ada program khusus nggak Pak untuk Jakarta? Lanjutkan program DP Rumah 0% juga Mas? Kan gini, yang namanya program yang saya sampaikan ke KPUD itu belum diketok. Baru tanggal 22 nanti diketok, dibuka. Kalau udah dibuka, saya akan beberkan satu-satu. Ya, saya janji. Mas Pram ini kan Pak RK kan udah membuat wacana program ingin membuat Jakarta Utara seperti Dubai. Kalau Mas Pram sendiri menilai gimana sih tanggapan? Kan udah ada yang dibuat oleh zaman dari gubernur sebenarnya, misalnya Waterfront City. Itu kan seperti Dubai juga. Destilasi kan seperti Dubai. Jadi bukan hal yang baru. Tapi itu realistis nggak sih dinilainya? Ya namanya orang mau maju gubernur ya mau apa aja boleh-boleh aja. Ya. Hah? Segera dalam waktu dekat tim ses saya umumkan, dan tim sesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik. Mas Anies ya? Kan Mas Anies kan politikus. Tapi ada lobby-lobby dengan Mas Anies. Ya ketemu nggak sengaja lah, lagi Car Free Day. Tapi punya hubungan khusus Mas? Saya minggu depan mau Car Free Day sama ketua umum partai karena dia yang minta. Oke. Tapi dari PDIP sendiri Hah? ada dorongan dari internal nggak sih buat Pak Anies buat jadi ketua tim ses? Kan saya yang ditugaskan. Masa saya mau didorong-dorong? Enggak lah, saya udah putuskan siapa yang menjadi ketua tim ses. Udah, nanti diumumkan. Yang jelas bukan politisi, bukan mantan gubernur, jelas ya. Inisial Mas Pram. Tetapi Pengamat. good looking. Tom Lembas, hari ini ke istana nggak Mas? Hah? Hari ini ke istana nggak bertugas kayak biasa? Hari ini saya bekerja biasa loh, sampai 1:30. Ini juga kembali lagi, habis ini ganti baju di mobil. Terima kasih, Mas. Dari Pak Jokowi ada update nggak soal, kan Mas Pram pengen mengajukan pengunduran diri, Pak Jokowi ada update nggak soal? Ya rahasia negara. Sorry. Biasa ya Mas, ini kan belum bagi waktunya ya. Nah, Bagi-bagi waktunya hari ini masih kerja dengan biasa. ini balik lagi kerja. Nggak izin ya? Nanti malam, Nggak izin ya berarti kan? Loh, kan gini, masa kita udah di tingkat menteri harus kayak anak SD satu persatu? Enggak, saya akan bekerja tetap berkurang. Boleh ditanya oleh staf saya, ada enggak yang tidak selesai? Pasti selesai. Mas, soal warga kampung Tadi malam aja hari Minggu saya mengerjakan sampai 11:30 malam, kan nggak perlu cerita-cerita. Mas Pram soal warga kampung Bayam ini kan masih Pak Presiden juga, apakah nanti ingin, Saya dekat sama semuanya. apakah akan memanfaatkan endorse Pak Jokowi untuk Saya memilih di dekat, Jakarta? saya dekat dengan semuanya. Masih butuh endorse Jokowi nggak Mas? Yang saya terkejut seperti tadi saya bilang, tadi ada ketua umum partai, nanti lihat aja. Mas sudah Car Free Day-nya sama aku aja.
Aku ada lebih keren, aku ketua umum partai, oke. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.